Ini banyak waktu untuk jagain warung. Jadi saya baru aja buka nasi kulit Maigun yang aku buka dari 2 minggu yang lalu. Jadi di saat ada waktu luang, saya lebih banyak waktu untuk duduk di warung, ngelayanin, main handphone di warung, foto-foto di warung. Jadi lebih banyak waktu di warung sih. Gitu. Ya bisa ketemu langsung sama penggemar. Aku juga suka ngundang-ngundangin teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Aku main ke warung yuk dan segala macam gitu. Jadi kayak jadi titik temu sih buat teman-teman lainnya untuk bisa hangout juga di warung gitu. Ini kayak gue setiap weekend datang ke sini atau Hampir setiap weekend, tapi kalau hari biasa biasanya malam tuh aku datang. Jadi setelah aktivitas butik atau setelah aktivitas syuting biasanya langsung main ke warung. jadi waktunya nggak mau siang malam itu kan? Aku sih bebas-bebas aja ya, tapi biasanya kalau aku lagi mau ke warung, aku kasih tahu follower aku. Biasanya baru mereka datang ke warung, baru ngeramein warung gitu. Tapi kak itu membangun bisnis di akhir tahun 2024 itu jadi resolusi kamu juga nggak sih di akhir tahun? Ya buat aku, kita ini kan selalu harus berusaha ya. Berusaha memperbaiki hidup, memperbaiki finansial, kita punya pendapatan harus bisa diputarkan lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi bisnis kuliner ini memang akhirnya aku pilih setelah bertemu dengan King Abdi gitu. Setelah dia develop menu makanan yang aku anggap enak, aku rasa ini makanan pasti banyak yang suka, baru aku beraniin uh, buat restoran atau warung. Waktu COVID kemarin tuh Kaigun sempat bikin steak, sempat bikin burger, sempat bikin coffee shop. Tapi karena satu dan lain hal kan harus tutup gitu. Makanya sebenarnya agak ada trauma-traumanya juga ya mau kuliner. Tapi sekarang giliran ketemu pede dengan menunya yang ada. Kenapa aku pede dengan menu yang ada? Karena aku pengen orang tuh datang bukan karena ngeliat igunnya, tapi datang karena suka dengan makanannya, cocok dengan harganya, seneng sama tempat makannya gitu. Jadi nggak perlu ada embel-embel igun gitu. Jadi mereka mau makan jam berapa aja, mau ketemu nggak ketemu igun, mereka happy aja. Tapi kenapa sih kak akhirnya memilih bisnis kuliner kan banyak nih kayak Ya kan aku kan bisnisku di fashion, kosmetik, di beauty. Nah kuliner karena kebetulan aku juga suka makan ya. Jadi aku bisa bercerita apa yang aku buat, apa yang aku makan, dan orang tuh percaya kalau apa yang aku makan enak gitu kan. Jadi orang tuh kayak yakin apa yang dimakan Igun tuh enak gitu. Jadi orang pasti akan ikut makan gitu. resep buat sendiri atau kolaborasi? Resepnya yang buat King Abdi. Jadi King Abdi yang bikin resep, aku yang hanya cobain, mulut aku yang approve gitu. Nah itu ngomongin 2024 ini kan sebentar lagi menghitung hari lagi melakukan tahun baru. Makna tahun 2024 menurut kalian? Setiap tahun tuh kayak mengajarkan aku gimana caranya kita menjadi orang yang lebih dewasa, jadi lebih bijaksana, jadi lebih sabar, jadi semakin banyak lagi kayak apa ya, mengenal begitu banyak karakter orang gitu kan. Jadi ya bisa ngerasain sih dari tahun pertama hidup sampai tahun sekarang udah berapa puluh kali berganti tahun gitu kan. Jadi ya memaknainya harus semakin bijaksana sih gitu. Jadi walaupun kita punya target dalam hidup, walaupun kita punya tujuan, kita punya impian, tapi buat aku ngejalanin keseharian itu harus benar-benar lebih berharga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kayak semakin bertambah tahun kita ngerasa kayak waktu cepet banget gak sih? Kayak toto, udah udah Jumat lagi gitu. Bayangin kalau kita jadi sosok yang nggak produktif, yang nggak punya pekerjaan gitu kan. Jadi makanya harus bersyukur di saat punya kemampuan, di saat punya pekerjaan. Jadi harus benar-benar lakuin sebaik mungkin gitu. Terus kakak mau apa lagi sih kak? Mau naik Kalau haji mungkin? kalau goals mah banyak ya. Kalau goals mah banyak. Kalau misalnya naik haji atau enggak, ya siapa sih yang nggak pengen beribadah gitu. Tapi ya buat aku yang namanya rencana itu kan memang tersusun ya gitu ya. Jadi tinggal timingnya aja. Kapan buatnya. Akan bangun bisnis baru juga nggak sih di 2025? Oh 2025 banyak yang mau dikeluarin. Jadi nantikan saja gitu. Baik, Kak Taikun boleh dong ngebahas fashion sedikit nih.
2000 ikut 2025. Nah, kalau aku berbicara tentang fashion, kalau nggak ada bentuknya, kan kalian nggak dapat visualnya. Nah, jadi tanggal 16, 17, 18 itu aku bikin event, namanya Garis Putih. Itu adalah fashion festival busana hari raya, yang kalian teman-teman media harus wajib datang, supaya pemirsa bisa tahu tren hari raya versi desainer Indonesia itu seperti apa. Atau busana hari raya versinya Igun itu seperti apa. Jadi bukannya hanya kata Igun, tapi kalian lihat sendiri seperti apa sih tren yang akan terjadi di tahun 2025. Kan ada rencana liburan juga nggak ke kampung? Kalau liburan akhir tahun aku mau ke Amerika tanggal 25, mau liburan, mau kedinginan-kedinginan karena di sana -5, mau pakai baju-baju dingin, mau OTD baju dingin gitu kan. Karena dari kemarin kan di Jakarta panas terus tuh, jadi nyari liburan negara yang kedinginan-kedinginan pokoknya sampai New Year. Kenapa alasannya memilih Amerika? Karena Selain tiketnya lebih murah dibandingin kalau aku ke Eropa dan gitu-gitu. Jadi nggak ngajak siapa-siapa lah, sendiri doang? modal sendiri aja. Nanti ulang tahun di sana dong. Ya rencananya ulang tahun di sana. Jadi katanya juga kan Kak Igun ini mau bangun boutique yang baru. Ya. Di resolusi Igun di tahun 2025. Ya. Dengan desain nuansa modern dan elegan. Iya, jadi tanahnya udah ada, tinggal cari inspirasi. Bangunnya juga nggak mungkin sebentar, bisa setahunan lebih. Jadi ada butik di situ, ada workshop di situ. Mau bikin kayak ada ballroomnya juga buat kalau lagi ada launching apa gitu. Kan udah ada terinspirasi kayak. Kok inspirasi sih banyak. Aku kan anaknya anak Pinterest ya, jadi udah banyak tuh foto-foto bangunan di Pinterest tuh udah banyak banget gitu. Jadi tinggal direalisasikan lagi, dilihat dari budget masuk atau enggak gitu. Karena aku kadang kalau udah suka tuh jadi suka over budget. Jadi makanya dari awal ditentuin budgetnya berapa, mau bikinnya kayak gimana gitu. Mau buat baju-baju baru ini sih trending dengan alat kegiatan ini sendiri. Kalau bikin baju baru ya harus terus dibuat ya, karena kan memang pekerjaannya kan ada di situ gitu. Makanya buat pemirsa nanti kalau ada waktu datang di tanggal 16, 17, 18 Januari itu 3 hari berturut-turut Igun bikin Raya Festival. Pengen tahu busana hari raya trennya seperti apa, nah harus datang ke situ. Pak, di umur yang baru harapannya apa? Awet muda, dijauhkan dari kerutan-kerutan, cakep bukan karena filter tapi memang real ya kan. Hati nggak boleh binjulit, nggak boleh jahat sama orang, jiwanya harus besar, semakin bisa memaafkan walaupun susah ya kan. Nada nggak boleh kayak Judika tinggi mulu, nada ngomong harus agak lebih rendah ya kan. Ya pengennya begitu sih, mau jadi orang yang sabar gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan kalau dicubit dibalas gaplok ya. Jadi mungkin kalau sekarang kalau dicubit kita balas tiup. Gitu, Apakah karena ada senyum. konsultasi darah tinggi juga makanya mengurangi? Bukan darah tinggi, saya penyakit asam urat, tolong digarisbawahi ya. Jadi masuk usia 40-an ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya gitu. Jadi ya ada aja sih penyakit-penyakit, tapi makanya selama masih bisa dihandle, masih oke ya bersyukur aja. Tapi udah mulai kontrol rutin. Udah mulai kontrol, sering-sering cek darah, makannya diatur, semuanya lah gitu. Tapi yang paling utama sih istirahatnya tetap harus cukup ya gitu. Karena kadang kalau badan kita terlalu diforsir untuk kerja juga nggak bagus juga. Menjadi salah syuting itu gimana pakai kasih? Udah daftar gym, aku udah daftar gym, di rumah juga ada kolam renang berolahraga, tidur juga nggak boleh terlalu larut, ya kan, udah nggak ada lagi tuh ke disco, party, udah nggak bisa, badan udah nggak kuat ya saya, jadi ya udah banyak waktunya, ya betul lebih be healthy, banyak waktu kumpul keluarga, nyenengin mama, paling ngajak mama pergi. Gitu. Akan taruhan lagi nggak sama Deddy Corbuzier? Ini jujur berat badan ini kayaknya aku lagi dimusuhin sama dokter Cici ya. Karena dari kemarin tuh aku nggak sempat mampir ke klinik gitu karena kesibukan gitu kan. Makan juga kadang-kadang juga suka jorok gitu. Terus terang sih kayaknya lagi naik ya, tapi aku nggak berani nimbang sih. Akan taruhan lagi nggak sama Deddy Corbuzier kayak beberapa tahun yang lalu turun berat badan? Enggak lah, aku ternyata setelah aku pikir-pikir aku nggak boleh hidup dengan taruhannya. Hidup itu harus pasti. Nggak boleh taruhan, nggak boleh gambling ya. Jadi adalah kalau memang mau kurus ya memang harus lakukan penurunan berat badan. Karena kalau aku tuh badannya kayak yoyo gitu, gampang kurus, gampang gemuk.
Pemirsa, terima kasih sudah mampir ke warung Satu lagi aku. tuh. Apalagi Resolusi 2025. resolusi. Dan passion yang baru gimana? Kalau resolusi sih nggak ada ya. Balik lagi aku bilang bahwa aku mau menjadi orang yang baik aja. Hidupnya biasa-biasa aja. Hidupnya sederhana-sederhana aja. Yang penting mau makan bisa, mau shopping bisa, mau liburan bisa, mau apa aja bisa. Jadi yang biasa-biasa aja gitu. Tapi bisa ngapa-ngapain.